Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu, untuk saat ini, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya masih belum memiliki topik yang akan saya angkat, tetapi saya akan memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah informasi yang akan saya berikan nanti bersifat suatu kondisi negatif atau positif? Begitu juga terhadap kondisi energi manusia tersebut dan pihak ketiganya. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap kondisi energi kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap energi kamu atau energi manusia tersebut? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini selalu di luar dari dugaan satu energi tersebut. Kenapa saya mengatakan selalu di luar dari dugaan satu energi tersebut? Mungkin orang yang dipercaya, orang yang diberi ketulusan, orang yang diperjuangkan, dan orang yang diprioritaskan
tidak sejalan dengan pemikiran. Apapun yang diberikan oleh satu energi tersebut berupa komunikasi terhadap orang yang diprioritaskan, seakan-akan komunikasi tersebut kembali terhadap satu energi tersebut, di mana komunikasi tersebut kembali dengan menyakiti perasaan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan membuktikan sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain, baik secara hubungan yang dibina, hubungan pekerjaan, hubungan bisnis, di mana sifat tersebut selalu menyalahkan dan menyudutkan. Padahal kesalahan diperbuat oleh pihak lain, tetapi pihak lain tidak mau mengakui kesalahan tersebut, malah melempar kesalahan itu terhadap orang lain. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap kondisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, saya ingin bertanya terhadap diri kamu. Apa yang kamu terima ketika diri kamu membina suatu hubungan terhadap orang yang kamu prioritaskan? Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat kondisi diri kamu untuk saat ini benar-benar tidak stabil, tetapi diri kamu menyadari kondisi tersebut? Saya hanya sekedar ingin bertanya. Kalaupun pertanyaan saya tadi bisa masuk terhadap logika kamu, saya berterima kasih. Tetapi kalau pertanyaan saya tadi tidak masuk terhadap logika kamu, saya harus berbicara seperti apa terhadap diri kamu? Kenapa saya memberikan kedua pertanyaan tersebut terhadap diri kamu? Karena kedua pertanyaan itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Ada kaitannya, Wak Geng. Walaupun diri kamu tidak bisa memberikan suatu jawaban dari kedua pertanyaan tadi, jawaban itu ada kaitannya terhadap kartu yang saya pegang ini. Kenapa saya mengatakan ada jawabannya? Salah satu contoh dari pertanyaan yang saya berikan terhadap diri kamu. Apa yang kamu terima dari kondisi hubungan kamu dari orang yang kamu prioritaskan? Saya rasa yang kamu terima dari kondisi hubungan kamu itu ketidakadilan. Bukan hanya ketidakadilan yang kamu terima, tetapi posisi kamu seakan-akan selalu disalahkan, dipojokkan, dan kamu tidak tahu di mana kesalahan kamu, dan kamu pun tidak tahu bagaimana mengatasi hal tersebut. Bagaimana mungkin kamu bisa mengatasi sementara permasalahan itu tidak diawali dari tindakan kamu?
Permasalahan itu diawali oleh tindakan manusia tersebut, tetapi tidak mau mengakui, melainkan melemparkan terhadap diri kamu agar posisi diri kamu selalu disudutkan. Kamu selalu mendapat tuduhan yang belum tentu bisa dibuktikan. Kamu selalu mendapatkan suatu komunikasi yang dimana komunikasi tersebut membuat perasaan kamu tersakiti. Kamu selalu menerima sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu di luar dari dugaan kamu. Saya tidak mengerti apakah yang saya katakan tadi pernah kamu rasakan atau tidak pernah kamu rasakan. Kalau menurut diri kamu pernah kamu rasakan, silakan angkat. Tetapi kalau diri kamu tidak pernah merasakan, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Justice, kartu yang mengarah terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mengarah kembali terhadap posisi energi kamu dan mencoba untuk flashback kembali di dalam hubungan asmara kamu, saya rasa kamu terlalu berekspektasi tinggi. Ketika diri kamu berekspektasi tinggi terhadap hubungan kamu, hasil yang kamu terima tidak setimpal dengan perbuatan ataupun perjuangan serta pengorbanan kamu yang kamu berikan terhadap orang yang kamu prioritaskan. Akibat tidak mendapatkan suatu hasil sesuai dengan ekspektasi kamu, seakan-akan kondisi batin kamu itu menyampaikan suatu pesan terhadap alam semesta agar alam semesta bisa bergerak cepat untuk membuktikan manusia itu bisa merasakan apa yang kamu rasakan selama ini ketika diri kamu bersama dengan diri dia. Bagaimana, Wak Geng? Seru tidak apa yang saya katakan barusan? Seru tidak gibahan kita untuk kali ini? Ini adalah kartu keadilan. Seakan-akan diri kamu itu menuntut suatu keadilan. Saya loh yang tersakiti. Saya loh yang dicurangi. Saya loh yang dimanfaatkan. Saya loh yang dibodohi. Tetapi kenapa kondisi saya seperti ini? Kondisi manusia yang menyakiti saya selalu bahagia. Seharusnya kondisi saya yang bahagia, bukan kondisi diri dia yang bahagia. Ini dia. Seakan-akan diri kamu itu beranggapan antara sang pencipta dengan alam semesta tidak berpihak terhadap diri kamu, padahal kamu yang benar-benar menderita. Seperti orang yang sudah putus asa, tetapi masih memiliki gairah, di mana gairah tersebut terhadap kondisi batin kamu. Nih Dewa Geng. Justice, kiri dengan kanan tidak seimbang. Ketidakseimbangan yang kamu dapatkan selama ini. Ini dia. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, kartu Justice ini tidak berbeda jauh dari kondisi energi kamu.
tetapi berbeda versi yang dia jalankan untuk saat ini. Di mana ketika diri dia menerima suatu versi, versi itu berupa kemanipulatifan yang dimana kemanipulatifan itu membuat diri dia hanya untuk dimanfaatkan. Dan di sisi lain, kartu yang saya pegang ini, tanpa kamu sadari, kondisi pesan dari batin kamu itu sudah disampaikan oleh alam semesta. Kenapa saya mengatakan sudah disampaikan oleh alam semesta terhadap manusia tersebut? Karena manusia itu meninggalkan diri kamu suatu keputusan yang salah. Keputusan yang salah yang dimana keputusan tersebut membuat manusia itu masih terjebak di dalam kondisi yang dimana kondisi tersebut merenungkan seluruh kebaikan kamu. Ini dia geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords. Di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini terdiri dari 9 pedang. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu pedang dari ke-9 pedang tersebut, satu pedang yang saya ambil tadi membuktikan manusia ini seperti orang yang benar-benar lagi depresi, lagi merasa bersalah, lagi merasa stres, dan lagi memprioritaskan satu permasalahan. Ada yang sedang dia pikirkan, di mana ketika manusia ini memikirkan sesuatu hal itu di luar dari batasannya. Di luar dari batasannya, Wage. Saya hanya bisa mengatakan terhadap diri kamu, suatu bentuk keadilan yang kamu tuntut terhadap Sang Pencipta atau alam semesta sedang dia rasakan. Di mana kondisi tersebut manusia ini terpuruk, di mana kondisi manusia tersebut berusaha untuk memperbaiki kondisi diri dia ketika meninggalkan diri kamu, tetapi kondisi tersebut tidak bisa dia perbaiki. Bayangan kamu itu selalu memberikan arahan terhadap diri dia agar kondisi batin dia itu merasa bersalah. Tetapi ketika kondisi batin dia mengarahkan diri dia untuk mengakui seluruh kesalahan dia, dan dia sudah menyadari untuk saat ini dia sudah menerima suatu hukuman yang dimana hukuman tersebut beberapa energi berada di sekeliling dia hanya untuk memanfaatkan. Manusia ini tidak mau meminta maaf karena mungkin sifat egois dia masih terlalu tinggi. Sifat egois, keras kepala, arogan terlalu tinggi daripada meminta maaf terhadap diri kamu. Nine of Swords dengan Justice. Keadilan yang membuat manusia itu lagi depresi. Suatu resiko yang harus dia terima ketika diri dia membuat diri kamu benar-benar kecewa di masa lalu. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Cups. Lagi-lagi kartu ini yang keluar. Beberapa hari ini ketika diri saya selalu mengarah terhadap manusia tersebut, kartu ini yang selalu keluar. Saya tidak tahu apakah ini suatu sinyal atau kebetulan yang dimana pergerakan energi yang dimiliki manusia itu masih berhayal agar diri dia mengarah terhadap diri kamu, tetapi hayalan tersebut, hayalan yang dia renungkan itu sangat sulit dia lakukan
Karena masih jauh lebih besar egois dia daripada keras kepala dia. Manusia ini secara tidak langsung masih berimajinasi untuk kembali. Tetapi ya, apa mau saya katakan? 1000 kali pun saya mengatakan manusia ini masih kembali, masih ingin kembali dan masih ingin pulang terhadap diri kamu. Tetapi kalau sifat egois dan keras kepalanya masih lebih tinggi daripada kondisi batin yang sudah menyadarkan diri dia, tidak akan pernah terjadi, Wage. Itu dia. Makanya siapapun kamu tanya mengenai tarot, apakah kembali, pasti kembali, tetapi hanya sekedar koneksi saja, belum tentu dipersatukan. Antara sifat batin kamu dengan sifat batin yang dimiliki manusia itu sudah bertolak belakang. Itu dia, Wage. Berhayal, bermimpi, berimajinasi untuk bisa menghilangkan pemikiran dia ketika diri dia mengingat diri kamu. Ketika manusia ini mengingat diri kamu, itu adalah suatu bentuk hukuman yang diberikan oleh alam semesta. Kita lihat kartu berikutnya. Ten of Wands. Terdiri dari 10 tongkat. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu tongkat dari ke-10 tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik tadi membuktikan manusia ini seperti merasa terbebani ketika meninggalkan diri kamu. Ada beban yang dia pikul, tetapi beban tersebut di dalam batin, bukan di dalam perasaan, bukan di dalam pemikiran. Bukan hanya beban, tetapi manusia ini secara tidak langsung mempertunjukkan diri dia berbahagia, pura-pura bahagia, padahal tidak. Secara formalitas mungkin diri kamu melihat manusia itu bahagia, tetapi bagi saya belum tentu. Dan bisa saja ketika saya mengatakan bagi saya belum tentu, itu mungkin bertolak belakang terhadap tanggapan kamu. Tetapi coba kamu ambil satu contoh. Apakah yang kamu lihat secara formalitas membuktikan diri dia ketika bersama dengan diri kamu pernah berbicara jujur? Ten of Wands. Tekanan, beban, dipaksa secara pemikiran, kondisi batin bertolak belakang. 4 kartu yang saya pegang ini, saya kategorikan manusia itu sebenarnya masih terjebak di dalam kondisi ketulusan kamu. Manusia ini terjebak, Wage, di dalam satu putaran, tetapi sudah keluar, ingin masuk kembali di dalam lingkaran itu. Itu dia. Kita lihat kartu berikutnya. The Empress. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu The Empress. Kartu yang mengarah terhadap King of the King, Queen of the Queen. Kartu ini ibarat posisi energi kamu. Kamu yang peduli, tetapi kamu yang dikacaukan. Kamu yang memberikan kenyamanan, tetapi kamu yang disalahkan. Kamu yang memberikan suatu perubahan terhadap manusia tersebut, tetapi seakan-akan hanya bersifat formalitas yang kamu berikan menurut penilaian manusia itu. The Empress. Saya tidak memungkiri dan saya tidak menyalahkan diri kamu itu terlalu baik. Dan saya tidak menghakimi kebaikan kamu itu terhadap orang yang kamu prioritaskan. Tetapi
kondisi kamu bagaimana untuk saat ini. Itu saja kamu pikirkan. The Empress, seakan-akan diri kamu itu sudah merasa, saya sudah ingin fokus terhadap hal lain daripada fokus terhadap manusia itu. Karena percuma kalaupun saya memberikan berbagai kesempatan, toh juga ujung-ujungnya saya yang akan disalahkan. Daripada saya akan disalahkan, lebih baik saya mencoba untuk secara perlahan-lahan melupakan manusia tersebut, walaupun manusia itu masih berhayal dan berimajinasi untuk kembali. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut, saya pastikan dan saya percaya dia belum bisa kehilangan diri kamu. Belum mampu. Sekuat apapun diri dia pergi jauh dan lebih memilih pihak lain, kepergian itu belum bisa membuktikan orang yang bersama dengan diri dia memberikan apa yang pernah kamu berikan terhadap manusia tersebut. Itu Dewa Geng. Kita lihat kartu terakhir, The Hangman. Posisi seseorang yang diikat, yang dimana posisi seseorang diikat, kepala di bawah, kaki di atas, yang dimana kepala di bawah ini seakan-akan manusia tersebut masih menunggu dan masih memiliki suatu harapan, yang dimana harapan itu terhadap hayalan dia, imajinasi dia, agar diri dia tidak lagi terjebak di dalam ketulusan yang pernah kamu berikan terhadap diri dia. Seakan-akan manusia ini ingin keluar dari kondisi yang membuat diri dia terjebak, yang dimana kondisi terjebak itu masih mengingat diri kamu. Dia mau mengeksekusikan secara langsung. Dan dia ingin meminta maaf terhadap diri kamu, tetapi kondisi minta maaf itu belum bisa saya katakan untuk dipersatukan, karena bisa saja menebus suatu kesalahan bukan membuktikan manusia itu secara tulus. Siapa tahu karena ingin menghilangkan situasi karma, yang dimana karma tersebut tidak mau dia nikmati di masa depan. Itu dia Wak Geng. Oke Wak Geng, The Hangman. Saya hanya bisa mengatakan terhadap diri kamu, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu berkorban, jangan terlalu memperdulikan, dan jangan memperjuangkan sesuatu hal yang bagi diri kamu tidak mendapatkan suatu take and give. Jangan terlalu banyak memberi daripada diri kamu menerima. Saya tidak menyudutkan dan saya tidak memberikan suatu sugesti. Mungkin perkataan saya ini kamu lebih memahami dan kamu lebih mengerti maksud dari tujuan yang saya katakan tadi. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.